Akupresur pada titik meridian BL untuk menyembuhkan infeksi saluran kemih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana urut akupresur untuk menyembuhkan sakit pada gandung kemih. Ya teman-teman, yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana titik-titiknya dan bagaimana manfaat untuk stroke. Untuk itu teman-teman ikuti terus channel kami Ferry JP Channel dan don't forget to subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Ya teman-teman, fokus kita nanti pada penyembuhan saluran kemih atau ISK. Dan sekarang kita akan mempelajari titik-titik daripada akupresur. Akupresur adalah teknik pengobatan yang mirip dengan akupunktur, tetapi tidak menggunakan jarum. Ya, kita akan memulai pada kaki kanan, dimulai dari titik BL67, BL66, kemudian berurut sampai lutut, yaitu pada titik BL39. Teknik akupresur ini dianggap memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh yang tidak kalah dengan akupunktur. Tujuan terapi akupresur adalah mendorong pergerakan Qi atau energi kehidupan melalui 14 saluran meridian di dalam tubuh. Titik meridian ini tergolong sama dengan terapi alternatif akupunktur. Perbedaannya, akupresur memanfaatkan tekanan manual, yaitu dengan menggunakan ujung jari pada titik tertentu. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, tubuh memiliki garis aliran energi yang tak terlihat. Diperkirakan ada 14 garis meridian yang menghubungkan organ-organ seperti jantung, ginjal, dan hati dengan bagian tubuh lainnya. Setiap meridian memiliki berbagai titik akupresur. Dari beberapa meridian ada meridian kandung kemih, biasa disebut dengan titik B, atau ada yang menyebut juga dengan titik BL. Yang kami fokuskan untuk pemijat urut masalah kandung kemih atau bladder dalam bahasa Inggrisnya. Meridian kandung kemih atau bladder meridian atau sering disebut juga titik UB, BL atau B mempunyai 67 pasang titik akupunktur. Nah, sekarang kita akan melakukan titik akupresur pada kaki kiri, dimulai pada BL67 berurut ke atas sampai lutut titik BL39. Meridian kandung kemih ini mempunyai 67 pasang titik akupunktur. Alurnya adalah dari atas, dari kepala kemudian ke bawah alur energinya, tapi kami melakukan urutnya dari bawah ke atas karena kebiasaan untuk mengurut dimulai dari kaki dan berakhir di kepala. Tapi di secara ilmu alurnya adalah meridian kandung kemih atau kandung kemih berawal dari di antara bola mata dengan tulang hidung, kemudian naik menuju ke dahi bergabung dengan meridian KV20 atau DU20, kemudian terus naik asal meridian masuk dan bergabung dengan otak, dan kemudian muncul kembali menjadi 2 cabang di bagian belakang leher. Terus menelusuri tulang skapula yang sejajar dengan tulang belakang, terus turun sampai di lekuk pinggang. Kemudian masuk ke rongga tubuh, di sini bertemu dengan meridian KL dan bergabung kembali dengan meridian BL. Di sini kemudian bercabang di bagian pinggang, cabang pada bagian leher muncul dari meridian utama di bagian belakang leher.
terus mengalir di bawah sepanjang usus badan skapula, melalui daerah gluteral pada GB30, terus ke bawah pada sepanjang sisi luar panggul. Tempat bertemunya kembali dengan cabang di daerah punggung, di fossa proptea, kemudian menuju kaki di sepanjang sisi tulang belakang, serta tulang imalleus extera, terus menuju ke sepanjang tulang metabasal ke sisi luar jari kelingking kaki UB67, dan juga masuk ke meridian KL. Titik utama pada kandung kemih ini yaitu pada titik BL22. Lokasinya 1,5 cun dari kanan ruas pinggang ke-1 dan 2. Sifatnya mengatur fungsi ketiga ruangan di dalam tubuh. Indikasinya perut kembung, diare, kencing sedikit, dan sakit pinggang serta ngompol. Teman-teman, BL23 lokasinya 1,5 cun dari kiri kanan antara ruas pinggang 2 dan 3 atau titik ginjal. Sifatnya menguatkan ginjal dan menguatkan pinggang, penglihatan dan pendengaran. Indikasinya beser, mani, ngompol, impoten, hiperseks, kencing darah, sering kencing, sakit pinggang, keputihan, telinga dan telinga berdenging, serta tuli. Kemudian BL27 lokasinya 1,5 cun dari kanan antara ruas tungging 1 dan 2. Fungsinya mengatur usus kecil dan kandung kemih, melancarkan sumbatan. Indikasinya mengatasi gangguan kelemahan seks, nyeri saraf di daerah tungging. Kemudian BL28, 1,5 cun kiri kanan antara ruas tungging 2 dan 3. Titik kantung kemih. Fungsinya mengatur usus kecil dan kandung kemih, melancarkan sumbatan. Dan indikasinya mengatasi bocor mani, ngompol, kencing tidak lancar, sakit pada lutut, dan kaki terasa dingin. BL54, titik tengah antara pantat. Fungsinya mengatasi gangguan pinggang. Indikasinya mengatasi sakit pinggang, sakit tungkai bawah, radang kandung kemih. Teman-teman, berikut ini beberapa penyakit yang terkait dengan meridian kantung kemih atau bladder meridian, yaitu 1 pandangan kabur, vertigo, kemudian kelainan mata berupa bengkak, merah, gatal, sakit, buta warna, rabun ayam, kemudian impotensi, ejakulasi dini, epilepsi, demam, histeris, hidung tersumbat, mimisan, sakit kepala, pusing, dahi sakit, tinnitus, uterus tidak pada tempatnya, head tidak teratur, keputihan, fetus salah posisi, kemudian sakit pada abdomen, siku, telapak kaki kaku, kemudian rematik pada kaki, pundak, bahu dan leher sakit atau kaku, kemudian sakit pada tulang belikat, anemia, berkeringat malam hari, bisa juga untuk bengkak berisi air, sakit rematik, batuk, dada terasa penuh, sakit asma, jantung, rongga dada sakit, rusuk sakit, tuli, wasir, hernia, muka pucat atau jaundice, kemudian sakit hepatitis, sakit lumbago, kemudian lutut, tungkai bawah lumpuh, bersendawa asam, sulit buang air, ngompol, buang air, terus diare, sembelit. Ya teman-teman, kalau ada kalimat-kalimat 1 cun, biasanya yang saya sebut 1 cun adalah ukuran yang dipakai bangsa Cina, yaitu sekitar 3,33 cm. Teman-teman, keluhan klien kami adalah pada infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih mengalami infeksi. Organ tersebut bisa ginjal, ureter, uretra, atau kandung kemih. Namun infeksi saluran kemih umumnya terjadi di uretra dan kandung kemih.
berawal dari ginjal, zat sisa di dalam darah disaring. Nah, sekarang kita sedang mencoba menotok atau mengurut atau memijat pada titik-titik BL43. Ya, sekarang masuk ke BL43 teman-teman. Dan dia menuju leher. Berawal dari ginjal, zat sisa di dalam darah disaring dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Selanjutnya urin dialirkan dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih. Setelah ditampung di kandung kemih, urin akan dibuang keluar tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri masuk ke saluran kemih melalui uretra. Setelah itu bakteri berkembang biak di dalam kandung kemih. Jika tidak ditangani, maka bakteri dapat menyebabkan infeksi sampai ke ginjal. Nah, jenis infeksi saluran kemih berdasarkan bagian yang terinfeksi atau ISK terbagi menjadi dua jenis, yaitu ISK atas, yaitu infeksi yang terjadi pada organ yang terletak sebelum kandung kemih, yaitu ginjal dan ureter. ISK bawah, yaitu infeksi di kandung kemih bagian bawah, yaitu kandung kemih dan uretra. ISK atas lebih berbahaya dan harus segera ditangani. Jika dibiarkan, infeksi di ginjal ini dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Ya, sekarang kita masuk mengurut pada kepala. Titik B10, B8, dan sekarang menuju DU20. Dan menuju B4, B3, B2, dan B1 di depan. Teman-teman, gejala dan komplikasi infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat ditandai dengan sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil tapi urin yang keluar sedikit, dan warna urin keruh atau merah karena adanya darah. Bila tidak diobati, infeksi yang telah mencapai ginjal dapat menyebabkan kerusakan ginjal permanen. Bahkan tidak menutup kemungkinan infeksi akan menyebar dan menyebabkan respon peradangan di seluruh tubuh. Pengobatan pencegahan infeksi saluran kemih ini adalah dengan pemberian antibiotik seperti fosfomycin, trometamol, nitrofuratoin, dan trimetoprim. Walaupun demikian, pengobatan tradisional seperti urut akupresur ini bisa juga sebagai pengobatan alternatif. Meski demikian, pemeriksaan akan terlebih dahulu dilakukan oleh dokter agar antibiotik yang diresepkan sesuai dengan kondisi pasien. Khusus pada pasien yang bergejala berat, pengobatan harus diberikan di rumah sakit. Teman-teman, infeksi saluran kemih dapat dicegah dengan banyak minum air, sehingga bakteri yang mungkin masuk ke saluran kemih akan selalu terbilas bersama urin. Pada wanita, ISK dapat dicegah dengan menerapkan cara yang benar saat membersihkan organ intim setelah buang air besar. Ya teman-teman, sekarang kita memijat pada bagian titik BL2 dan BL1. Ya, ini titik BL2 dan BL1 indikasinya untuk kelainan mata. Tapi di sini juga merupakan pusat pertama daripada meridian kandung kemih atau BL. Sekarang kita mencoba mengurutnya teman-teman. Ya, sekarang masuk kepada BL4, BL3, BL, kemudian masuk lagi ke DU20 dan kembali lagi untuk urut kepala lengkapnya. Demikian teman-teman, semoga artikel ini bermanfaat. Sekiranya ada manfaatnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, akhirnya 10 menit sudah berlalu. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.